Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Nah tadi ngobrolin terkait komplikasi di dokter. Oh, ya. Jadi yang bahayanya apa nih untuk congean ini sendiri? Oh ya, jadi kita sudah membahas tadi kan ada tipe bahaya ya. Jadi Mbak Viva dengan Dokter Bella di tipe bahaya ini, jadi bila ada kasus misalnya ada keluarga atau ada pasien dengan keluar cairan di telinga, udah berbau, cepat-cepat kita lakukan tindakan sebenarnya dirujuk lah. Mungkin di Bengkulu juga tindakan tersebut belum bisa. Jadi masih kita tetap rujuk keluar karena tindakan operasi itu kita terbatas di sini. Jadi bahaya ini kenapa di jenis bahaya tadi kita ditemukan jaringan namanya kolesteatom dan jaringan granulasi. Jaringan ini sifatnya membahayakan karena apa? Dia bisa menggerogoti jaringan sekitarnya. Jadi tulang-tulang di sekitar telinga itu bisa hancur, di mana cairan yang tadi banyak kumannya yang kayak nanah itu bisa kemana-mana nanti, ya bisa menyebabkan nanah ke mana-mana. Jadi ada komplikasinya terbagi-bagi ya. Mungkin komplikasinya itu ada yang menyerang sekitar telinga. Itu contoh kasusnya bisa ada benjolan di belakang telinga ya. Nanti kemudian bisa saraf wajah kena ya, nanti itu prosesnya. Jadi dari wajah kena misalnya kemudian ada pembekuan di daerah telinga, kemudian itu yang komplikasi mengenai sekitar telinga. Dan komplikasi berikutnya itu komplikasi ke arah otak. Jadi penjalarannya bisa ke otak dari jaringan tersebut tadi, kolesteatom dengan jaringan granulasi. Jadi sifatnya kata saya tadi menggerogoti, tulang aja bisa dihancurinnya, bahkan ke tembus ke otak. Jadi tembus ke otak, cairan yang tadi itu bisa masuk ke otak. Jadi gitu Mbak Viva. Jadi cairan tersebut bisa berupa nanah ya, abses namanya. Jadi abses itu bisa ke telinga, ke otak tadi ya. Ke otak nanti banyak lapisan otak itu kan. Jadi mengenai semua bagian otak. Sampai terjadinya meningitis bisa nanti ya. Jadi penyebarannya memang kita takutkan. Maka dikarenakan tipe bahaya tersebut, makanya harus segera kita atasin kayak gitu. Iya dok, saya pernah ada dapat pasien ya dok ya, di vaskes pertama itu ada benjolan di belakang telinganya ya dok ya. Apakah itu juga berpengaruh atau sebagai tanda awal nih untuk berlanjut ke OMSK atau congean itu sendiri? Atau bagaimana dok? Dan juga pada saat pasien, itu kan ada bakal jadi penurunan pendengaran. Itu adakah jangka waktunya dari pasien yang baru keluar cairan sampai nanti tiba-tiba penurunan pendengaran itu sendiri dok? Oh ya, ya bagus pertanyaan nih. Jadi kata saya tadi beberapa komplikasi yang mengenai sekitar telinga. Mungkin Dokter Bella nanya yang komplikasi sekitar telinga ya dokter ya. Jadi jaringan tersebut tadi bisa menjebol. Di sini tulangnya padat nih Dokter Bella ya, di belakang telinga. Cuman karena adanya jaringan tersebut ini bisa hancur. Jadi nanah yang congean tadi yang harusnya keluar lewat telinga ini bisa numpuk di sini. Jadi bisa jebol di belakang sini Dokter Bella. Jadi proses daripada hal komplikasi tersebut itu disebabkan oleh kolesteatom dengan jaringan granulasi. Jadi ciri khasnya nanti kalau Dokter Bella pernah lihat di sini ngelembung kayak bisul, nanah itu sumbernya dari sana, dari congean yang sudah ada kolesteatomnya. Jadi itu sama harus kita rujuk. Jadi harus lakukan tindakan. Jaringan tersebut harus kita segera buang karena kalau tidak dibuang dia akan bertambah dan bisa menyebar kemana dan bisa menghancurkan kemana-mana.
Jadi batasannya tidak tahu kita, jadi bisa hancur luas. Nah, pertanyaan kedua, jika tipe daripada congehan ini yang tipe bahaya itu bisa mengenai telinga dalam, Dokter Bella ya. Jadi proses daripada pendengaran akan terganggu, apalagi telinga dalam, organ-organ vital di telinga yaitu banyak di telinga dalam, apalagi saraf-saraf ya. Jadi penurunan pendengaran akan lebih drastis. Sebelum ke telinga dalam aja itu sudah ada tuli namanya tuli konduktif, sudah mengenai. Ya, pendengaran pasti akan mulai turun. Tapi drastisnya bila gangguan tersebut sudah ke telinga dalam. Kayak gitu Dokter Bella ya. Baik, jadi memang ini komplikasinya cukup jauh ya dok ya, Ya. setelah ini ya. Jadi membuat kita juga harus lebih aware lah Iya, terhadap benar itu sekali. infeksi yang terjadi pada telinga. Nah mungkin ini dok, untuk pencegahannya sendiri nih, selain dari yang dokter katakan tadi kayak berenang dan sebagainya, juga harus lebih higienis juga dalam membersihkan juga. Itu seharusnya kita seperti apa sih dok? Mungkin cara membersihkan atau mungkin cara menjaga kesehatan kita nih dok? Oh ya, jadi kalau menurut saran saya ya, jadi kalau dia masih tipenya tenang, masih tipenya aman, tipe benignan, itu disarankan menjaga tidak terulang infeksi congeannya berulang. Jadi dikatain nanti timbulnya jaringan kolesteatom atau granulasi tadi ya Dokter Bella, mungkin kalau Dokter Bella mengetahui ada kasus dipantau. Jadi pasien kalau terjadi congean lebih dari 2 bulan dan tidak kita obatin, tidak ada perbaikan, kemungkinan akan timbul jaringan tersebut. Jaringan tersebut akan memproduksi cairan terus. Jadi kalau itu nggak dibuang, ya congeannya akan terus-terusan. Jadi tipe benigna, tipe aman tadi dikatain cairannya akan hilang timbul, masih aman. Cuman kalau dia hilang timbul dan tidak kita rawat dengan baik, ya itu akan menjadi ke yang tipe bahaya. Jadi Mbak Viva disarankan untuk pencegahannya, jagalah satu, tidak terulang, tidak terjadinya infeksi. Ciri khasnya tadi kan infeksinya bisa dari telinga luar, yaitu dari liangnya atau dari batu pilek. Jadi yang kita wanti-wanti ya dijaga telinganya dengan menjaga kesehatan telinga luar dengan bagian hidungnya, kayak gitu Mbak Viva. Jadi arah jalannya itu memang harus diobatin ya Iya, dok ya. benar. Itu telinga dan juga hidung nih tadi. Iya. Nah ini ada beberapa contoh nih dok. Ya. Contoh yang pertama ada sampai keluar nih Ya cairannya. benar. Apakah memang ini terjadi dengan nyatanya seperti ini dok, atau seperti apa deh dok? Oke. Ya. Jadi kalau mungkin sekarang ya Mbak Viva ya, dari kasus OMSK atau congean ini dikata beberapa penelitian itu sudah mulai agak angkanya menurun. Karena satu, pengetahuan mungkin masyarakat sudah mulai membaik atau meningkat ya. Mungkin adanya penyuluhan, kemudian dokter-dokter sudah banyak mungkin di daerah-daerah, kemudian daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh mungkin pasien ini juga sudah ada perbaikan ekonomi mempengaruhi juga ya. Kemudian tingkat keparahan atau virulensi kumannya kuat, itu sudah mulai agak kurang karena faktor-faktor lain banyak. Salah satunya tadi daya tahan tubuh sudah bagus, mungkin kumannya akan melemah bisa ya. Kemudian kemudian kalau pengobatannya secara cepat akan terjadi perbaikan yang bagus, kayak gitu ya. Mbak Viva nanya memang kasusnya kayak gini ya. Jadi keluar cairan. Nanti karena mungkin kasusnya sudah sangat jarang, mungkin sudah sangat jarang untuk ketemu mungkin. Dokter Bella mungkin di puskes mungkin udah agak kurang ya. Juga lebih sedikit, udah berkurang juga ya dok. Ya. Karena kita sudah tahu, mereka sudah tahu, oh ini perlu diobatin. Jadi kalau dulu saya masih beberapa lah terbatasnya dokter, saya pernah ketemu sampai ke berobat itu diantar oleh gurunya ya, sampai baju di sini hijau semua, karena dia mungkin ngelap cairan telinganya dengan bahunya. Jadi masuk berobat itu ruangan sampai semerbak bau, jadi bau kas. Jadi kalau sudah baunya ada kas, itu bau busuk lah istilahnya, itu disarankan untuk kita lakukan tindakan secepatnya karena itu udah tipe yang bahaya, kayak gitu Mbak Viva.
Baik. Kalau cairannya keluar terus menerus nih dok, Iya. apakah itu boleh disumpel gitu ya, pakai kapas kah atau pakai kasak kah, atau nggak apa-apa dibiarin dulu sampai kering sendiri gitu dok? Oh iya, bagus dokter Bella ya. Jadi percuma kita menyumpelnya karena dia akan memproduksi terus. Ya, dia kalau disumpel nggak keluar, nanti keluarnya lewat mana kita nggak tahu. Nah, takutnya yang sini nanti numpuk di dalam. Jadi memang disarankan biar dia keluar, tapi itu harus dibersihkan. Jadi nanti memang ada pengobatannya, kita lakukan pembersihan telinga dengan cairan. Makanya kalau bisa dia berobat. Ya, kalau memang nanti cairannya terus-menerus keluar, kita evaluasi apakah dia masuk ke tipe yang bahaya tadi yang harus segera dilakukan tindakan. Kayak gitu dokter Bella. Baik. Jadi memang harus lebih aware tadi ya dok ya Iya. dengan hal-hal ini, dan juga tadi dokter sempat mengatakan bahwa bakal bisa terulang nih. Iya. Kira-kira nih dok, untuk terulangnya sendiri itu apakah gejalanya atau mungkin sama seperti di awal, ataukah memang ini adalah lanjutan dari waktu yang pertama dokter? Oke. Benar. Jadi kita pahamin dulu. Jadi congean atau MSK ini, jadi bisa serangan ya, itu ciri khasnya jebolnya telinga, itu tadi bisa masuk ke tipe yang aman, tipe yang baik tadi. Jadi gendangnya jebol, tapi telinga tidak mengeluarkan air. Ya, jadi itu tipe yang aman, bagus. Cuman kedepannya jika terjadi infeksi di telinga tengah tadi, bisa disebabkan oleh karena batuk pilek atau dari luar tadi dikorek-korek masuk air, itu timbul lagi OMSK-nya, congeannya berulang. Jadi bisa dia kecil kena OMSK, mungkin tipenya masih tipe aman. Suatu ketika dia infeksi timbul lagi pas dewasa bisa. Jadi Mbak Viva jangan kaget, kok dulu sudah sembuh, bukan sembuh, dokter Bella ya. Jadi posisi keadaannya di mana telinganya masih jebol, tapi keadaan tidak infeksi. Baik. Dicetus nanti timbulnya infeksi, congean ulang kayak gitu. Oke. Bisa dikatakan pengobatannya belum selesai ya dok ya? Iya, Di benar. awal ya dok. Jadi keadaan gendang yang belum, jadi tidak bisa menutup. Jadi proses infeksi yang akut tadi bisa jebolin gendang, itu bisa nutup seharusnya gendang. Tapi dari beberapa persentase itu tidak menetap, maksudnya gendangnya masih jebol. Baik. Jadi keadaan yang lagi tenang, tidak ada infeksi, mungkin pasien berprasangka, oh udah sembuh saya. Baik. Tapi bukan, dia jebol cuman tenang. Suatu ketika ada infeksi di telinga tengah, congean ulang dia, kayak Baik. gitu. Nah tapi ini menarik banget nih dok. Untuk pengobatannya sendiri nih dari mungkin yang pertama kali nih dok, setelah kita pengobatannya, apakah itu akan menyelesaikan gendang tersebut yang terbuka tadi dengan kembali tertutup, atau seperti apa nih dok? Tapi tahan dulu, nanti akan kita kembali lagi menjawab setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.